Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sonderian dan pencinta KR Bintang dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di W140 Talk and Drive. Di episode kali ini kita intinya kedatangan tamu. Wah, tamunya top banget. Beliau ini saat ini memegang amanah yang besar memimpin komunitas Mercedes-Benz di Indonesia. Beliau menaungi 117 kira-kira ya klub dan lebih dari 10.000 member. Ya, tamu kita hari ini adalah Presiden Mercedes-Benz Klub Indonesia periode 2025 sampai dengan 2027. Dr. Rohadi Hendra Setia Wibawa. Selamat datang, Pres. Alhamdulillah bisa sampai di sini di podcast Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah. Ini podcastnya 140 nih, Pres. Luar biasa ya. Iya nggak? Siap. Beliau ini baru saja dilantik bersama pengurus-pengurus baru ya, Pres ya. Di momen penting ulang tahun ke-21 MB Klub INA ini, kita semua juga sedang bersiap menuju salah satu acara terbesar di dalam komunitas otomotif di tanah air kita, yaitu Jambore Nasional ke-20 Mercedes-Benz Klub Indonesia yang akan diselenggarakan di Bandung tanggal 5 sampai 6 Desember 2025. Intinya, yang penting di episode kali ini kita akan ngobrol dengan Pres. Panggilannya apa sih, Pres? Presby. Pres B. Iya. Soalnya ada yang Pres Rohadi, ada Pres Burhan, ada Pres B. Kita panggilnya Pres B aja, biar lebih akrab. Ngobrol-ngobrol kali ini kita tentang visi dan arah kepengurusan MB Klub INA di 2025 sampai 2027, kemudian peran komunitas Mercedes-Benz di Indonesia ke depan, dan tentu saja semangat yang dibawa menuju Jamnas ke-20 yang akan dilaksanakan oleh Presby nanti di Bandung. Gitu. Presby, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast kita W140 Talk and Drive. Apa kabar, Pres? Baik, terima kasih bisa diundang di sini. Ya inilah karya dari 140, Pres. Semoga dapat support terus dari MB INA nih. Siap. Baik. Insya Allah. Om Pres, Om Pres ini kan sebetulnya dulunya sebelum nih ya. Iya. Profesinya apa sih, Om Pres? Saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Dia dokter, ternyata beliau dokter. Waduh, mantap sekali. Terus boleh diceritain sedikit, Pres, bagaimana awalnya Pres bisa masuk ke dunia komunitas Mercedes-Benz? Ya, sebetulnya mungkin saya berharap ada memiliki sebuah kendaraan yang bisa saya gunakan secara nyaman ya. Jadi ketika itu saya ingin memberikan kejutan kepada anak saya sebetulnya. Jadi cinta keluarga sebetulnya. Jadi saya pengen punya mobil yang comfortable, bisa dibuka kapnya. Oke. Jadi supaya bisa, dan kursinya pun 4, jadi anak saya bisa ikut. Jadi itu harapan seperti itu. Jadi pada kesempatan itu saya googling lah ceritanya dan dapatlah satu kendaraan yang memang secara finansial saya bisa beli. Gitu. Jadi pada saat itu saya beli 250 Cabriolet lah. Jadi mobil pertama Pres yang Mercedes-Benz itu? Iya, itu. 250 Cabriolet. 250 Cabriolet. W207 ya? 207 ya? Siap. Ya. Terus sampai akhirnya Pres bisa dipercaya nih, Pres. Iya. Diberikan amanah oleh teman-teman jadi Pres MB INA 2025-2027. Gimana tuh prosesnya, Pres? Ya, sebetulnya mungkin sedikit kegelisahan saya pribadi ya, melihat klub yang ada di Mercedes-Benz, yang klub Indonesia atau klub-klub yang ada di Mercedes-Benz Klub Indonesia ini ada masalah membership.
Oke. Ya, jadi ada masalah membership. Iya. Yang sejatinya mungkin harus bisa kita selesaikan karena market kita bukanlah yang seumuran dengan kita lagi. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat market kita justru yang anak-anak Gen Z yang muda yang ingin mencoba memiliki mobil yang regenerasi lebih mewah. Bahasa sederhanya regenerasi. Ya. Jadi mungkin kalau gaya kita hanya kumpul duduk nongkrong dengan zaman kita itu nggak masuk. Beda zaman kalau kata teman-teman Gen Z itu nggak bisa masuk. Nah, maksudnya visi saya tentunya memadukan bagaimana kecintaan kita terhadap mobil Mercedes-Benz ini kita agak padukan antara yang pertemuan fisik dengan pertemuan digital. Oke. Nah, jadi Om Presby jadi bridging istilahnya. Bridging supaya bisa menarik anak-anak Gen Z itu bergabung dengan kita. Antara kita yang aki-aki sama yang muda gitu. Itu bisa masuk sebetulnya itu. Kalau nggak ada bridging emang susah, Om. Susah. Nggak nyambung soalnya. Nggak nyambung nanti. Siap. Terus kalau boleh dirangkum nih Om, visi utamanya nih ya. Setelah tadi Om Pres punya mobil, kemudian berproses jadi member di klub, visi utamanya untuk MBINA di periodenya Om Presby itu seperti apa sih Om? Ya, jadi intinya kita merapihkan kembali organisasi, walaupun organisasi Mercedes-Benz Club Indonesia ini kalau dilihat di seluruh dunia kita paling rapi. Iya. Kita paling rapi. Sepakat, kita akui. Rapi. Tapi tentunya kita mencoba naik satu level lagi. Iya. Memperbaiki yang sudah baik. Naik satu level lagi di mana kita bisa membuat keanggotaan klub dan keanggotaan member secara perorangan itu bisa kita digitalisasi. Siap. Ya, jadi dalam bentuk digital nanti member klub Indonesia itu apa, siapa pendirinya, siapa presiden pertama sampai yang selanjutnya, kemudian ada berapa klub-klubnya. Jadi ada database-nya. Ada database yang memang untuk memberikan informasi yang jelas. Jadi nanti kayak W140 berdirinya tahun berapa, pendirinya siapa, presiden pertamanya siapa sampai akhirnya presiden. Dan bahkan kalau bisa ada platform tertentu yang memungkinkan untuk pendaftaran member W140 ada di situ tersedia. Jadi itu adalah sebuah portal untuk semua member yang mau. Iya, betul. Mengetahui tentang Mercedes-Benz Club. Dan gitu. Masuk database-nya Om ya. Iya, siap. Keren Om. Kemudian kemarin dalam pelantikan nih Om, Om Presby menyinggung soal pentingnya penyelarasan visi antar bidang dan divisi. Bisa dijelaskan gimana? Ya, jadi kami itu ada 4 bidang sebetulnya. 4 bidang, ada yang pertama tentang organisasi, kemudian ada yang masalah event, kemudian ada yang sosial media dan lain-lain. Ternyata pada saat kita paparan masing-masing bidang itu ada irisan-irisan kegiatan yang dimiliki oleh bidang, tapi ternyata beririsan dengan bidang lain. Jadi harus diselaraskan biar nggak tabrakan. Maksudnya satu organisasi tabrakan nggak enak. Iya, jadi kayak divisi IT adanya di organisasi. Tapi ketika kita bicara untuk sosialisasi ke masyarakat adanya di media di FVB media sosial. Nah, ini kan harus ada sinkronisasi. Jadi salah satu nih, meskipun ini program kita punya podcast, ini juga merupakan salah satu programnya MBINA juga, karena kita ada di bawah MBINA. Nah, tadinya saya mau ngomong begini, visi saya ini sebetulnya sudah diterjemahkan oleh W140. Itu maksudnya. Kita nih responsif Om, jadi aman Om. Loh, kenapa duluan diterjemahkan oleh W140 ya? Yang penting kita support terus dan kolaborasi antara 140 sama MBINA. Terus tantangan terbesarnya apa sih Om kira-kira Om? Tantangan terbesar bagaimana kita menyatukan visi misi ini ketika dari kepengurusan yang lama berubah ke pengurusan baru yang tentunya dengan
biaya yang cukup berbeda ya, tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan atau bahkan mungkin ketidakpercayaan apakah seorang rohadi, yang seorang dokter, yang seorang ASN itu mampu nggak menjabat menjadi seorang presiden Mercedes-Benz Indonesia. Bahwa ini programnya salah satunya udah jalan. Sudah jalan. Iya nggak? Dengan hadirnya Presby di sini, artinya sudah mensupport kegiatan kita, dan kita juga mensupport programnya Presby kan. Iya gitu? Ya. Jadi memang kita nggak bisa ya kalau kita bicara pengurus Mercedes-Benz Club Indonesia yang berjalan sendiri itu tidak bisa. Iya. Justru dari semua klub itu bisa membuat apapun yang tentunya searah dan sama dengan visi misi di Mercedes-Benz Indonesia, dan itu mendukung dari program kita semua. Siap. Terus gini nih Om, ini kan di Mercy ini Om, di Mercedes ini kan ada yang mobilnya mobil klasik, ya betul, ada mobilnya mobil yang baru, yang grass gitu kan. Itu kira-kira ke depan bisa nyatu nggak sih Om, kira-kira Om? Kalau Om Presby ngelihatnya begitu? Kalau saya melihat bisa sebetulnya, karena intinya ini kan teman-teman ini pencinta mobil, ya jadi pencinta mobil dengan hasratnya masing-masing. Iya. Ya, jadi kita tidak lagi melihat usia. Ada yang usianya di bawah kita mungkin lebih muda, tapi dia memang secara minatnya dia klasik. Iya kan? Iya. Ada yang seumuran kita yang lebih lebih agak dewasa gitu ya. Itu dia lebih membeli mobil baru. Jadi ya. Tapi ini masing-masing passion ini saya pikir tidak menjadi masalah ketika kita bisa menganggap bahwa kecintaan kepada mobil itu tidak lagi bicara di tipenya apa, tapi Mercedes-Benz-nya ya. Iya, jadi homogen di merek, heterogen di tipe. Itu ya maksudnya. Sepakat. Yang penting sama-sama bintang. Iya, sama-sama bintang. Siap. Nah, terus kan kita sebentar lagi mau ada event nih Om. Iya, betul. Event besarnya MBINA, yaitu Jamnas tanggal berapa Om? 5 dan 6 Desember. Gitu. Sebenarnya Jamnas itu apa sih Om sebetulnya Om? Apa kegiatannya di Jamnas itu? Ya, Jambore Nasional itu kan sebenarnya suatu event di mana komunitas Mercedes-Benz Club Indonesia yang tadinya ada 117 klub ini bisa bertemu bersama. Ya. Namanya Jambore Om ya? Jambore namanya. Dari dulu ada kalau kita pramuka Jambore. Dari seluruh Indonesia ketemu. Sekarang Jamnas juga sama ya? Sama. Konsepnya jadi sama, kan tadi silaturahmi. Konsep ketemu secara digital, ya, dan ini adalah konsep kita ketemu secara fisik sebetulnya. Ini adalah suatu kegiatan yang sifatnya wajib untuk member-member klub yang ada di Mercedes-Benz Club Indonesia. Ya mungkin kami melakukan persiapannya cukup cukup mepet ya kalau kami dari pengurus singkat ya. Jadi kan saya dilantik tuh Agustus. Sekarang udah harus Jamnas lagi. Pemilihan pengurus itu 1 bulan September, dan kita baru pelantikan tuh di September. Ya, jadi waktu yang cukup mepet, kami harus membuat acara yang cukup besar yang biayanya cukup luar biasa. Nah itu mungkin tantangan Jamnas yang kita hadapi sekarang. Nah tentunya harapan kami bisa mendapat support ya dari semua klub yang ada, ya karena memang dalam waktu yang mepet ini tidak mudah kita untuk mendapatkan sponsor. Betul, apalagi sekarang Om ya. Iya, dalam kondisi perekonomian sekarang. Gitu. Kita harus efisiensi. Tapi tetap wah. Itu susah Om. Itu susah. Tema besarnya kalau nggak salah satu semangat, satu bintang. Satu bintang, ya. Apa pesan besar yang ingin Pres sampaikan lewat Jamnas tahun ini Om? Ya, Jamnas tahun ini pasti akan berbeda dengan Jamnas sebelumnya. Ya, jadi ini memang dengan persiapan yang mepet, dengan kendala tadi ya perekonomian tidak baik ya, tentunya harapan kami apapun yang akan kita buat ini menjadi satu kegiatan yang didukung oleh semua klub. Siap. Ya, jadi semua klub mendukung yang itu, jadi satu bintang kebersamaannya menjadi satu kegiatan yang kita rasakan bersama. Itu harapan seperti itu. Siap. Kan memang tadi seperti Om Pres bilang membernya banyak. 10.117 klub. Ini kalau kumpul semua nih Om, kira-kira persiapannya gimana Om? Yang sekarang ini Om? Nah itu sebetulnya kendala kita yang pertama adalah tempat. Ya,
tempat. Kota Bandung itu untuk mencari tempat yang bisa mengumpulkan sekian ribu. Sekarang di Bandung nih Om ya? Iya, di Bandung kan itu cukup pasti rame cukup luar biasa ya. Siap. Nggak ada nih kayaknya tempat yang bisa menampung banyak mobil gitu. Akhirnya pilihan kami adalah di perumahan. Ada suatu perumahan Sumarekon, perumahan baru di Bandung. Ya, di situ ada mall. Jadi kita konsepnya mungkin tidak banyak berubah dari yang lalu karena dalam proses yang cukup mepet pun kita tidak bisa memunculkan konsep-konsep yang sangat luar biasa ya. Jadi kita adakan di parkiran mall. Kemudian saya berharap sih mall ini cukup representatif ketika pasti kan acaranya kita bawa istri dan bawa anak. Iya. Ya. Jadi ada family gathering lah gitu ya. Terus kita kan juga kadang-kadang kita lihat kan anak-anak yang kita bawa pun ya kita nggak bisa nutup kemungkinan lah ya. Anak-anak kebanyakan kalau lama-lama di tempat terbuka pun kayaknya nggak merasa nyaman, panas. Sama-sama ibu-ibunya. Ibu-ibu kan udah dandan dong ya gitu ya. Udah dandan harus keringetan gitu ya. Jadi saya pikir dengan perawatannya mahal. Makanya dengan tempat yang bersisian dengan mall ya kalau bapak-bapaknya kan bisa ngumpul di tenda-tenda yang sudah kita siapkan, ngopi lah bapak-bapaknya. Nah, ibu-ibunya juga nyaman ketika misalnya sudah dan anak-anaknya sudah mau cukup kepanasan bisa masuk ke ke mallnya sedikit. Jadi itu yang secara prinsip yang sederhana seperti itu yang kita buka. Ada hal yang spesial nggak kira-kira nanti Om? Nah ini sebetulnya akan ada satu yang kita akan launching sebetulnya. Oh gitu, ya udah. Tapi kalau misal rahasia nggak apa-apa Om? Tidak rahasia. Jadi Mercedes-Benz Club Indonesia adalah komunitas otomotif yang sifatnya dia bukan badan usaha. Oke. Ya, jadi bukan badan usaha. Sosial kemasyarakatan. Tapi ketika kita bicara organisasi otomotif sosial kemasyarakatan, dia harus punya penunjang pembiayaan. Iya. Dana dalam tanda kutip dana abadi lah. Iya. Nah kemarin kebetulan entah mungkin Tuhan memberikan jalannya sehingga Ketua Dewan Kehormatan kami yang sekarang adalah Menteri Koperasi. Siap. Kemudian diarahkan oleh Pak Menteri Pak Ferry Juliantono untuk MB Club INA menjadi pionir sebagai organisasi otomotif yang membuka atau membuat koperasi menarik nih. Organisasi otomotif. Ya. Nah, karena kemarin dalam waktu mepet kita dicoba untuk membuatnya, jadi akhirnya kami membuatnya menjadi namanya Koperasi Bersama Satu Bintang. Sudah kami siapkan aktenya, kami ada beberapa pendirinya ada berapa dari founder, ada dari pembina, juga daripada pengurus. Ya, karena ini sebenarnya kita untuk mengurus aktenya saja. Ya, jadi nanti saya harap semua member di klub bisa ikut di koperasi. Semua klub ya? Semua varian? Semua varian. Jadi nanti maksudnya semua usaha, teman-teman yang ada usaha di bidang Mercy itu bisa masuk di koperasi ini, dan bila ada yang membutuhkan bantuan modal, mudah-mudahan kita bisa disupport oleh Kementerian Koperasi. Siap. Nah ini mungkin yang akan launching mudah-mudahan. Amin. Gitu. Kita doakan launchingnya sukses. Amin. Dan nanti koperasinya juga besar Om. Iya. Karena memang koperasi diperlukan lah paling tidak untuk belajar bagaimana memanfaatkan dan mengumpulkan. Nah itu yang penting, mengumpulkan dana untuk klub gitu, betul. Biar bisa mandiri Om. Bisa mandiri betul. Tapi klub-klub nanti banyak semua hadir Om ya? Kalau kita lihat dari pembelian goodie bag itu sudah cukup banyak ya, udah sampai di 1.500-an ya. Termasuk 140 pasti. Kita juga banyak nanti. Iya. Kita berapa member ya? Mungkin ada banyak lah. Iya. Karena memang kalau 140 KR-nya juga kan terbatas Om. Betul. Gitu. Tapi insya Allah kita banyak yang datang nanti. Mungkin ada sekitar 80-an member lah. Itu 80 juga udah ngabisin parkir loh. Iya. Gitu. Kalau untuk 140 sendiri nih Om, ada pesan-pesan khusus nggak buat 140 buat klub kita nih? Iya. Saya rasa 140
sudah seirama dengan visi misi dari Band Klub Indonesia ya. Jadi saya juga, ini kita diundang dalam program yang sebenarnya ini misi saya gitu. Siap. Dan sebenarnya bisa dibaca oleh teman-teman, oleh PSRI bisa dibaca bahwa memang kalau kita dalam merekrut atau memunculkan daya tarik untuk member-member baru itu tidak bisa dengan metode-metode lama dan nggak mudah. Iya, memang meyakinkan orang tuh nggak mudah untuk join. Betul. Jadi dibuatlah metode-metode yang digitalisasi ini yang lebih mudah lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu. Lagian orang-orang sekarang seneng yang lihat begini. Nah, itu orang sekarang mau ketinggalan dompet nggak masalah. Tapi kalau ketinggalan jangan ketinggalan handphone. Justru itu makanya saya berpikir semua platform yang dibuat oleh klub, saya berharap pindah platformnya ke platform handphone. Supaya semua orang dimanapun bisa mengakses. Apakah mau membership di situ saja, di handphone aja membershipnya. Siap. Nanti kan pada saat yang penting kita sudah terrekrut dulu orangnya, sudah terinformasikan dulu kapan pertemuan dengan klubnya. Nah itu kan proses administrasinya kan bisa dilanjutkan kemudian. Saya rasa itu yang dimudahkan dulu member-member ini gitu. Terus Om Pres kan kemarin nih ada isu-isu terkait dengan sponsor. Gimana tuh Om, jelasin biar clear Om, mumpung waktunya ya. Siap. Ya gini, jadi seirama tadi kita sudah bahas bahwa dalam waktu yang cukup mepet betul. Kami pengurus baru diminta untuk menyiapkan Jambore Nasional dan dari permohonan para pembina juga tidak memungkinkan atau tidak layak kalau diundur di tahun yang akan datang. Iya, soalnya kan harus di 2025 lagi soalnya. Iya, tahun depan udah ada lagi. Jadi mau nggak mau harus 2025. Nah, ketika hal ini menjadi suatu kesepakatan kami antara pengurus dengan pembina, sehingga kita mulai berjalan, dan dalam perjalanannya memang sangat sulit mencari sponsor. Ya, jadi akhirnya adalah satu sponsor yang mengikat kita. Tentunya dengan pemberian semua produksi yang baik, itu penyewaan lokasi, kemudian perizinan, kemudian produksi tenda, kemudian produksi dari panggung, serta termasuk artisnya, ya, bahkan termasuk promosi di digital yang ada di jalan itu yang mereka miliki itu. 2 minggu sebelum pelaksanaan itu sudah bisa kita support promosi yang akan kita munculkan. Nah, dengan sekitar pembiayaannya cukup tinggi, tentunya tidak mungkin ada suatu perusahaan yang akan memberikan secara gratis. Pasti adalah syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlaku inilah yang muncul di kepengurusan, sehingga kami seolah-olah harus membeli produk. Jadi mereka membeli produk dan harus bisa didistribusikan ke teman-teman klub. Sebenarnya yaitu kalau kami sendiri pengurus pusat, saya rasa untuk mendistribusikannya dengan jumlah yang cukup banyak, mungkin ada keteteran. Kan seluruh Indonesia. Makanya kami mencoba supaya didistribusikan kepada klub-klub yang lain. Dalam artian sebetulnya teman-teman itu bukan membeli produk. Jadi bukan beli Om ya. Bukan beli. Jadi teman-teman mungkin kita berikan sejumlah sekian harganya produk, sekian harganya, dan silahkan apakah produk itu mau dikonsumsi pribadi atau dijual. Nah, dalam proses dijual pun bukan berarti ketika membeli sekian rupiah harus kembali ke sekian rupiah. Jadi semampunya berapa jualnya? Semampunya, ketika ternyata di lapangan cuma lakunya harganya sekian, ya sudah, nggak ada masalah. Itu yang nanti uang pendapatan itu silahkan dimasukkan ke kami, ke pengurus pusat. Jadi sebetulnya saya sudah menghitung ya, kalau ini kan hitung-hitungan dari ini kan dibagi 5 termin sebetulnya. 5 termin. Satu termin itu sekitar 50 jutaan lah gitu. Dan saya sudah memperhitungkan. Jadi kalau misalnya dari 50 jutaan itu saya kembali ke kami pengurus pusat itu hanya
berapa persennya kata 45 gitu. lah gitu ya, Iya. 45 is okay gitu. Ya oke. Yang penting kita bantu. Yang penting kita ada kontribusi, tidak memaksa. Tidak memaksa. Iya. Ini pokoknya kalau mau klub kita guyup, klub kita rame, ya Nah, kita bantulah. Iya. Induk kita. Iya, karena ini gitu memang krusialnya kami nggak bisa cari sponsor lain di betul. dalam waktu yang semepet ini Iya. gitu. Jadi kita sudah selesai di situ. Jadi tapi kalau saya lihat juga hampir semua semua sponsorship pasti kita membeli produk mau apapun itu. Siap. Gitu. Hanya jumlahnya saja yang Iya, jadi intinya tidak dipaksakan. tidak dipaksakan. Tapi tolong dibantu saja. Tolong dibantu. Siap. Tolong dibantu. Iya, oke Om. Nah, ini kita sekarang lagi di podcastnya 140 nih Om. Iya. Namanya 140 Talk and Drive gitu kan. Kita akan masuk lebih spesifik ke 140 lagi nih Om sekarang. Kan kita tahu bahwa 140 ini kalau kita nih member bilang bahwa 140 adalah mobil yang legenda. Betul. Ikonik generasi S-Class yang melambangkan engineering unggulan Mercedes-Benz pada masanya. Iya, betul. Komunitas yang ada sekarang itu sekitar kita 150 member Om. Kami cukup aktif, solid, dan kita sih berharap terus bertumbuh. Ya. Jadi kalau ada 140 yang masih tidur, kita coba bangunkan dengan ya itu tadi Om Presby bilang digital. Karena mereka sekarang ngelihatnya adalah handphone. Ya. Gitu. Kira-kira 140 yang kita bilang legenda ini di mata Om Presby unik nggak sih Om? Sangat unik. Unik ya? Sangat unik. Karena memang mobil gede. Mobilnya gede. Kayaknya sekarang paling gede 140 lah ya. 140. Iya. Unik Om ya. Terus ada yang anti peluru. Iya. Double glass. Dan itu mobil presiden Om. Kita naiknya mobil presiden. Iya dong. Ngeri Om. Ngeri. Terus untuk saat ini kalau dilihat dari sudut Om Presby, gimana sih posisi kita sama kontribusi kita 140 untuk ekosistem MW Club Ina Om? Apakah bisa mempengaruhi positif? Apakah belum? Gimana Om? Menurut Om Presby? Ya, saya rasa dengan perkembangannya W140 kemudian adanya acara hari ini, ini sangat luar biasa. Jadi justru menjadi pionir pionir untuk klub-klub lain sebetulnya. Untuk klub-klub lain bisa meniru apa yang dilakukan oleh teman-teman W140 dalam skala kecil atau apapun lah. Ya, jadi masyarakat itu menunggu sebetulnya. Menunggu Mercedes-Benz itu seperti apa sih ngurusnya? Mercedes-Benz itu apa sih jenis-jenisnya? Ya, kadang-kadang banyak pemilik mobil baru Mercedes-Benz dia nggak tahu harus dibawa kemana mobilnya. Iya. Dan mereka taunya Mercy aja gitu. Taunya Mercy. Padahal Mercy itu kan tipenya banyak. Iya. Dan kita di klub ini ngelihatnya bahwa macam-macam tipe yang ada W-nya itu, nomor rangkanya itu. Orang nggak tahu di luar W itu apa sih gitu. Iya, betul. Kita harus terangkan. Nah, itu sebetulnya dari hal kecil seperti itu. Siap. Oke. Program apa yang Om Presby lihat ya yang bisa menjadi momentum kolaborasi antara 140 sama MB Ina Om? Ya, saya rasa ini. Ini ya? Oke. Jadi ini acara ini nanti bisa diundang masing-masing klub yang ada di 117 klub ya, supaya mereka bisa bicara di sini tentang klubnya. Ya. Juga bisa tentang mobilnya silahkan. Ya, kemudian mudah-mudahan undang pengurus MB Ina boleh Om ya? Boleh. Misalnya kita undang VPR, kita undang sekjen, dapat izin tapi Om dapat izin pastinya. Alhamdulillah itu yang penting. Karena memang kita perlu narasumber yang banyak Om. Gitu. Karena narasumber itu artinya tidak harus mengerti kendaraan, mengerti organisasi, bisa mengerti member, mengerti iuran. Harus iuran nggak sih? Iuran sih. Gitu. Oke Om. Terus moto semangat 1 bintang nih Om, ini kuat sekali nih Om. Bagi Pres pribadi nih Om ya. Apa makna terdalam dari moto ini Om? Ya, jadi bersama 1 bintang ini sebetulnya harapan saya itu ada 3 sebetulnya. Ini yang selalu bilang kalau saya ketemu sama teman-teman di klub. Ya, harapan saya ada 3. Dengan kita bersama-sama di 1 bintang ini, yang pertama adalah teman-teman nikmati apa yang Anda miliki. Ya, apa yang Anda punya.
Jadi kalau punyanya W140, nikmati W140-nya. Siap, pasti itu. Yang punya mobil 205, nikmati 205-nya. Yang punya 204, nikmati 204-nya. Yang punya 123, nikmati 123-nya. Nah, nikmatinya gimana ya, kita touring bareng. Iya. Itu cara nikmatinya. Baru kerasanya kalau kita punya mobil kita touring. Iya. Ya, itu apalagi yang mobil klasik Om ya. Mobil klasik ya. Bisa touring jauh, nah itu kebanggaan. Bangga. Ini nggak mogok-mogok loh. Gitu. Lanjutnya apa Om? Yang pertama, yang kedua adalah jaga dan pelihara keluargamu. Siap. Jadi ketika kita rasa bersyukur kita wujudkan tadi ya, yang pertama kita menikmati punya diri kita sendiri, yang kedua kita menjaga keluarga kita. Karena ketika kita menjaga keluarga kita, harapannya kita boleh touring. Iya. Betul. Ujung-ujungnya ada touring. Green light. Nah, itu. itu betul. Ya itu kan? harus garis bawahi. Siap, kalau istri kita tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak kita maintain, jangan-jangan nggak keluar izin terbit touringnya. Iya, ya betul. Jadi itu. Jadi kebersamaan itu yang ketiga tentunya dengan yang kita miliki tadi, kemudian kita punya keluarga, jangan lupa kita juga memberi kepada orang lain. Betul. Ya, itu jadi 3 prinsip yang dengan 1 bintang ini kita melakukan 3 hal ini. Kita punya egoisme, pertama punya egoisme, apa yang kita punya kita boleh nikmati. Tapi kita juga tidak lupa sama keluarga kita dan kita tidak lupa kepada sesama kita. Itu kira-kira juga pesan utama Om Presby ke semua itu. Semua pesan utamanya itu satu bersama bintang itu. Silaturahmi tapi bermanfaat untuk yang lain. Ya. Siap. Nah, khusus untuk 140 sendiri punya pesan nggak Om? 140 lanjutkan inovasi-inovasi yang ada. Pasti. Ya. Dan saya bisa berharap inovasi-inovasi ini bisa ditularkan kepada klub lain, karena tidaklah kalau manusia kan tidaklah manusia bermanfaat kalau tidak bermanfaat buat orang lain. Betul. Tidaklah bisa bermanfaat W140 kalau tidak bisa menularkan kepada klub lain. Siap. Klub lain harus bisa tertularkan nih. Siap. Ya, tapi dalam nanti kalau dunia maya itu tidak ada persaingan sebetulnya. Ya, yang orang bisa milih. Akhir orangnya munculnya bahwa ada Mercedes-Benz Klub Indonesia yang muncul. Siap. Ya, gitu. Jadi nggak usah takut ini menjadi persaingan. Kalau kita sudah muncul hari ini, orang akan tahu bahwa yang mempionirkan adalah W140. Siap. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Om Presby. Ya. Jadi terima kasih banyak Om Pres atas waktu dan cerita-cerita yang menarik dari mulai Om Pres kenal Mercy sampai jadi Pres gitu. Itu cerita-cerita itu sangat berharga buat kita, dan kita melihat bahwa MB Klub INA ini bukan hanya komunitas hobi kalau kita melihatnya, tapi sebuah keluarga besar dengan visi yang jelas, program yang terarah, dan semangat persatuan yang kuat. Betul. Tapi tentu saja bermanfaat untuk harapan gitu kan. Untuk teman-teman Mercedes-Benz W140 Klub Indonesia dan seluruh keluarga MB Klub INA yang menyimak episode kali ini Om. Mari kita dukung bersama program kepengurusan 2025-2027 di bawah Om Presby gitu kan. Mari kita mempersiapkan diri menyambut Jamnas nih Om ya. Menyambut Jamnas di Bandung. Tanggal 5 sampai 6 Desember 2025. Dan mari kita tunjukkan nih Om bahwa komunitas Mercedes-Benz bukan hanya solid di jalan Om ya. Iya, betul. Tapi juga solid dalam kebersamaan dan kontribusi ke masyarakat. Ya, jadi mungkin sedikit lagi Om Pres. Jadi hari ini kami melakukan Road to Jamnas sebetulnya. Hari ini adalah hari CSR. Kami memberikan sunatan massal. Sunatan massal di Bandung untuk 25 orang. Yang hari ini disunatnya sudah tadi pagi, dan kemungkinan nanti anak-anak ini akan kita hadirkan di Jamnas. Jangan kita hadirkan di Jamnas, nanti mungkin teman-teman yang mau nyecep atau apalah bahasa Sundanya nanti dipersiapkan. Ya, jadi ini nggak usah. Ini harus diinformasikan Om gitu. Kalau nggak kan ntar nggak tahu. Tetap ada nyecep. Gitu. Kalau mau nyecep silahkan. Jadi sedikit yang penting kontribusi. Yang penting kontribusi. Terus katanya juga ada yang touring Om ya sekarang. Sekarang ada yang touring. 205 akan memulai touring besok dari Jakarta Mandalika ke Bandung untuk tim 205. Kemudian dari MBC Bandung dan
itu sudah memulai touring berapa hari yang lalu, arahnya ke kilometer 0. Oh, ke Sabang. Sabang. Ya, Sabang nanti akan finish juga di Jamnas. Kemudian tanggal 4 itu kita ada acara padel, perlombaan pedal. Jadi kalau teman-teman yang ikut pedal datang Jamnasnya di tanggal 4. Ya. Kemudian tanggal 5 itu kita ada acara golf. Ya, jadi golfnya di Jatinangor, ya gini golf Jatinangor. Nanti setelah golf kita adakan gala dinner. Siap. Di wilayah situ dan nanti di hari Sabtunya baru puncak. Siap. Hari Sabtu itu puncak tanggal 6. Siap. Di situ ada acara pembukaan, kemudian ada Pak Menteri Koperasi. Siap. Yang nanti juga akan tadi meluncing dan membuat prasasti penandatanganan pendirian koperasi bersama satu bintang. Iya. Siap. Ya, kemudian di situ juga ada donor darah, teman-teman bisa hadir. Jadi saya rasa ini mudah-mudahan dalam waktu yang mepet ya kami juga bisa memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Semoga lancar. Amin, dan amin. Sedikit lagi mungkin sebetulnya mobil kedua saya adalah 140. Alhamdulillah. Punya namanya 140. Woi. Cakep. Dan biasanya yang membawa touringnya ayah saya. Jadi saya bawa mobil itu, ayah saya yang bawa W140. Siap. Ya, jadi ntar kapan-kapan Om Pres yang bawa dong. Ya itu makanya saya bilang saya menganggap tadi ya Mercedes-Benz itu suatu keluarga dan saya membuat touring itu menjadi touring keluarga di mana saya membawa istri saya, anak saya, ibu saya, bapak saya, tante saya tuh ikut dalam touringnya. Dan biasanya bapak saya tuh pakai 140 gitu. Ya, jadi kalau 140 kan muter setirnya pakai tangan satu juga bisa saking ringannya. Ya. Mungkin itu. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Om Presby. Semoga amanah dalam mengemban tugas sebagai presiden. Kemudian dimudahkan dalam memimpin dan membawa banyak manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Siap, Om. Saya HBS, panggilannya HBS, Presiden W140 Klub Indonesia, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan sampai ketemu lagi nanti di Jamnas tanggal 5 dan 6 Desember 2025. Together we can, yes we can.